Nah, ini adalah tampilannya untuk ruang santai atau lounge. Dan di sini kita bisa explore. Di sini kan ada titik merah bulat ini, kalian bisa cek atau klik di sini. Nah, nanti akan dibawa ke ruangannya. Dan di sini kita bisa explore, kita bisa zoom kanan kiri. Nah, kita bisa cek sendiri. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya untuk ruang santainya. Jadi untuk explore kalian bisa klik aja di. Yo, what's up guys? Ketemu lagi bersama kami di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Masih bersama gue Arif tentunya, YouTuber receh yang sok-sokan tahu tentang kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di seputar project-project kripto. Kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, sehingga apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko, jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja di video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini proyek yang ingin kami rekomendasikan masih di seputar game NFT Metaverse juga ya. Khususnya untuk proyek ini bergenre game sci-fi ya, di genre MMORPG. Jadi game ini bisa dimainkan oleh banyak orang dengan sistem pengelolaan dan pengaturan pertandingan multiplayer secara otomatis ya, dan biasanya itu disesuaikan dengan level dan skill para pemainnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke projectnya. Let's go. Outer Ring. Jadi ini adalah sebuah game sci-fi ya, MMORPG dengan pengetahuan luas dan sistem ekonomi berbasis token. Dimana nanti di sini ada 5 ras ya atau keturunan dalam karakternya, dan ada 3 faksi yang akan berjuang untuk menguasai galaksi dan sumber dayanya. Jadi nanti ini adalah sebagai latar belakang untuk gamenya, dimana ini berbasis MMORPG, dan ini game cukup keren banget ya. Dimana nanti untuk game ini bisa kita mainkan menggunakan VR ya ataupun virtual reality. Nah, seperti kalian lihat di sini ya. Jadi ini akan mendukung untuk fitur VR 360 derajat. Nanti kita akan coba ya. Oke, kita lihat di sini untuk preview dari gamenya ya. Kalian bisa klik di sini. Nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya di outeringmmo.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kalian bisa klik di sini. Jadi nanti akan dibawa ke YouTube-nya ya, dan kalian bisa melihat untuk previewnya. Kalian bisa klik sendiri aja nanti. Kalau saya buka di sini nanti saya kena copyright. Jadi ada beberapa pengenalan ya di sini untuk gamenya ataupun dari gameplaynya juga ya. Jadi cukup menarik. Nanti kalian bisa buka sendiri di websitenya ataupun di YouTube-nya. Kita lanjut aja di sini dan langsung kita disajikan untuk IDO-nya ya. Jadi sekarang ini memang sedang project ini sedang melakukan IDO di beberapa platform. Nanti kita akan coba seperti di launchpad berikut ini ya. Ada DAO Starter, ada Brandpad, Komunitas, Babylon, kemudian ada Gamepad, Savlon, dan masih banyak lagi. Dan launchpad ini pun diadakan juga di Bluezilla Team ya. Di antaranya ada BSC-Spad, ada GameZone, dan juga MetaV-Spad. Nah, ini keren banget untuk projectnya. Dan kita lihat aja langsung kali ya untuk IDO-nya ya. Kita bisa cek dulu di Twitternya. Untuk komunitasnya di sini sudah ada 34,2 ribu follower di Twitternya. Jadi ini cukup besar banget ya. Dan untuk informasi terbaru di sini dijelaskan atau diinformasikan untuk IDO-nya. Ini 19 jam yang lalu pada saat video ini dibuat ya, sekitar pukul 19 tanggal 3 Maret 2022 ya. Ini ada IDO yang diadakan di Babylon, kemudian ada juga di Bluezilla Team ya. Kalau kita lihat di sini ada BSC-Spad, kemudian MetaV-Pad, GameZone juga ya, dan sebenarnya sudah banyak yang sudah melakukan IDO ini dan sudah beberapa itu selesai untuk IDO-nya. Seperti di Gamepad ya, GameSpad ini sudah selesai dan berhasil
mendapatkan pendanaan sekitar 150.000 BUSD nih ya kalau kita lihat. Di komunitas.net ini juga sudah sold out untuk IDO-nya, dan juga di Infinity Pad ini juga udah sold out. Kemudian juga ada di CDFI ya, ini juga launchpad juga, dan di sini pun sudah selesai sold out juga. Dan masih banyak lagi ya, kalian bisa cek sendiri di Twitternya. Dan untuk sekarang yang masih bisa kalian ikuti ada beberapa, kita coba cek aja langsung ya. Pertama yang dilakukan IDO di platform Babylons ya, kalau kita cek di sini. Dan sayang sekali pada saat video ini dibuat ya, ini tinggal 3 menit ya untuk IDO yang dilakukan di Babylons ini. Jadi cukup telat ya sebenarnya informasinya ini, karena saya juga baru tahu tentang project ini. Jadi saya juga baru berkesempatan untuk bisa mereview dan menginformasikan untuk IDO ini kepada teman-teman semua di sini. Jadi ya resikonya seperti ini ya. Kemudian untuk platform berikutnya yang sedang melakukan launchpad juga ya untuk IDO dari Outer Ring ini, yaitu GameZone. Nah ini kan bisa kalian cek di app.gamezone.io. Dan sayang sekali juga ya, mungkin nanti kalau pas rilis video kami ini sudah selesai untuk launchpadnya, IDO-nya. Karena kalau kita cek di sini, waktu yang tersisa itu tinggal 57 menit 58 detik ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, sudah ya telat lah kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk GameZone ya. Kemudian untuk di launchpad MetaVPad kita juga kurang beruntung juga ya. Jadi tinggal 1 jam 7 menit untuk IDO-nya. Ini sungguh sangat istilahnya tuh kurang beruntung lah ya kita. Kalau saya udah mengetahui untuk informasi tentang project ini sebelumnya, mungkin saya akan memberikan review dari project ini sehingga teman-teman bisa mempunyai kesempatan untuk bisa mengikuti project IDO di platform ini. Oke, kemudian yang terakhir dari BSG Spad ini juga sama launchpad ya. Dan sayang sekali juga tinggal 47 menit untuk IDO-nya. Wah, ini sangat tidak beruntung sekali ya kita. Oke. Tapi tidak apa-apa ya kalau kita tidak istilahnya bisa mengikuti IDO-nya. Mungkin nanti akan IDO lagi kemungkinan ya. Tapi kalau kita lihat di Twitternya ini 1 jam yang lalu, sepertinya setelah IDO yang terakhir selesai, ini akan langsung listing di PancakeSwap. Jadi kita bisa langsung membelinya di Decentral Exchange-nya. Ini sekitar pukul 3 PM UTC ya hari ini di PancakeSwap akan listing. Jadi sekitar pukul 10 malam lah waktu Indonesia Barat ya. Dengan IGO price-nya itu sekitar 0,004 dolar dan listing price-nya ini di 0,005 dolar ya. Dan untuk vestingnya ini 10% TGE, 10 bulan linear vesting. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya nanti di link ini ya, kalian bisa klik untuk lebih jelas tentang informasinya. Oke, kita kembali ke websitenya aja. Untuk roadmap dan tokenomic kalian bisa klik di sini. Kita coba aja dulu ya untuk roadmapnya. Oke, ini untuk technical roadmap ya, kita bisa baca di sini. Untuk project game dari Outer Ring Oke. Untuk project dari Outer Ring ini ya, sudah dimulai konsepnya itu dari tahun 2018 ya, untuk konsep dan juga developingnya. Kemudian untuk public tech demonya ini sudah di 31 Januari kemarin 2022. Jadi untuk pengerjaan developernya ini membutuhkan waktu sekitar hampir 4 tahun ya, jadi cukup lama banget ya. Kemudian di 3 Februari kemarin ini untuk tech rate audit, 25 Februari untuk certic audit. Kemudian untuk bulan Maret ini IDO-nya ya, masa IDO, dan sekarang ini sedang masa IDO. Kemudian juga nanti untuk listing di PancakeSwap ini juga di bulan Maret ini, serta untuk staking sistemnya. Kemudian untuk listing di top 5 Central Exchange, jadi nanti kemungkinan besar akan langsung listing di top 5 Central Exchange ya. Jadi seperti mungkin Binance, KuCoin, Gate.io ataupun yang lain. Kemudian juga nanti untuk April 2022 ini mereka akan mempunyai DEX-nya sendiri ya, atau Decentral Exchange mereka sendiri. Kemudian ada marketplace-nya di Mei 2022. Kemudian masih di bulan Mei ini untuk loot box ya, seperti telur lah kayak gitu, tapi berupa box itu. Jadi nanti kita bisa membelinya dan kita bisa mendapatkan NFT-nya di situ. Kemudian untuk launching-nya untuk versi beta ya di bulan Juni 2022.
Dan untuk housing dan lands ini di 2022 bulan September, dan Desember ini untuk Ring of Great Silver City-nya ya. Dan masih ada lagi untuk di project bulan Aprilnya. Ini ada beberapa plan di April 2023 ya. Kemudian juga di Mei 2023 ini untuk versi ketiga dari Ring OG Great Silver City-nya, dan di 2023 ini masih akan terus berlanjut untuk plan-plan berikutnya nanti. Jadi project roadmap dari Outring ini cukup panjang, dan ini cukup keren banget kalau memang nanti projectnya akan berjalan sesuai dengan planning di roadmapnya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Untuk tokenomics-nya kita juga bisa klik di sini untuk informasinya, dan kita bisa lihat di sini untuk tokenomics dari Outring itu sendiri ya. Ini untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri nanti di sini, dan kita bisa lihat ya untuk angel 3%. Nah ini maksudnya apa nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk seed fasenya ini 10%, fulfill jadi udah selesai ya, private sale-nya udah selesai. Untuk IDO 4% jatahnya, untuk liquidity 10%, treasury 20%, staking ataupun in-game rewards-nya di 26%, serta advisor ini 5%, dan untuk timnya cuma 2%. Jadi cukup sehat ya untuk pembagian persentase kepemilikan ataupun distribusi dari tokennya itu sendiri. Kita lanjut dulu untuk di websitenya ya. Seperti keterangan di sini untuk alam semesta baru untuk yang bisa ditemukan ya. Masuki Outer Ring MMO dan temukan konsep play to earn baru yang menyatukan ekonomi real dengan alam semesta yang paling menarik. Kalian bisa menonton video demo dalam game dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Jika Anda ingin berinvestasi sekarang dalam pembangunan lingkar luar, Anda dapat mengikuti tautan ini dan Anda akan menjadi salah satu penjelajah pertama di Metaverse Outer Ring ini. Kalian bisa klik aja di sini. Kemudian untuk sejarah ya ataupun background dari gamenya itu sendiri, kalian bisa baca di sini. Dan kalau kita klik di sini nanti akan dibawa ke white papernya. Kita nanti akan coba lihat ya white papernya seperti apa. Kita lanjut dulu. Untuk tim dari project Outer Ring MMO ini seperti apa ya, kita klik aja di sini untuk timnya. Nah di sini untuk timnya, tim manajemen ini ada beberapa orang ya. Nah ini adalah orang-orangnya, Daniel Valdez CEO-nya, kemudian ada Javier Larumbe, ada Alejandra Figuera, dan yang paling keren di sini mereka menunjukkan wajahnya ya, dan juga untuk akun LinkedIn-nya. Kalian bisa tag dan klik di sini. Artinya untuk timnya ini cukup docs banget dan cukup terbuka ya ataupun transparan ya, keren banget. Dan untuk tim developmentnya kalian bisa cek juga ya di sini orang-orangnya, dan bisa dicek untuk di akun LinkedIn-nya satu persatu ini kalian bisa cek sendiri. Untuk tim game developmentnya juga ini orangnya, jadi cukup banyak ya orang-orang di balik pengerjaan dari game Outer Ring ini. Dan untuk tim marketingnya juga disertakan ya di sini, jadi cukup keren. Jadi pembagian dari timnya ini cukup spesifik dan dibagi untuk beberapa tugas ya. Ini untuk orang-orang di marketingnya ya, jadi keren banget untuk pembagian tugas dari timnya. Dan ini untuk legalnya ya, lawyernya keren banget sampai melibatkan lawyer. Untuk advisor di bidang teknologi dan blockchain ya, ini adalah orang-orangnya, advisor ataupun penasehatnya di bidang teknologi blockchain. Dan untuk marketing advisor ataupun penasihat dari marketingnya pun di sini ada. Jadi cukup lengkap banget ya untuk tim-tim yang mendevelop dari program outringmmo.com ini. Oke, kalian bisa cek sendiri nanti di websitenya. Kita lanjut di websitenya. Jadi kenali untuk race ataupun keturunan ya ataupun ras ya. Di sini ada beberapa seperti Earthlings, ada Faans, kemudian Oracles, ada Scavengers dan juga Mech. Nah di sini yang tadi saya bilang ya, untuk virtual reality-nya nanti kalian bisa memainkannya di sini, cukup keren banget. Jadi ada beberapa fitur ya. Jadi selain kalian bisa memainkan dengan versi webnya, kalian juga bisa memainkan dengan perangkat VR Sunglass. Nah ini cukup keren banget. Nanti kita akan coba untuk masuk di mode VR-nya nanti. Kita lanjut dulu. Ini adalah beberapa berita yang membahas tentang Outer Ring ini ya. Kalian bisa cek sendiri satu persatu. Ini untuk tokenomics yang tadi, dan untuk partner di sini ada beberapa ya, dan sudah dipilah-pilah ya. Ini ada Diamond Partners, diantaranya ada DexT, kemudian ada Bluezilla dan Dexforce Venture. Kemudian ada Adamantium Partners. Saya kurang mengerti maksudnya apa, ini kan dibeda-bedain ya, ada yang Diamond, ada yang Adamantium Partners. Mungkin dari segi besarnya ataupun kualitas dari backers ini ya ataupun partners ini. Jadi ini ada juga Adamantium Partners seperti Star Capital, Dreambot Capital, dan masih banyak lagi. Ada MH Ventures juga ya.
Union Capital. Jadi cukup besar-besar juga ya untuk partnersnya di sini ya, khususnya untuk backers ataupun investornya. Kemudian ada juga untuk gold partner juga ada di sini, sudah dibeda-bedakan ya. Banyak banget di sini. Kemudian untuk silver partner juga ternyata banyak juga yang mengikuti untuk project ini, jadi cukup keren juga ya. Serta untuk copper partners juga ada SBC juga, IC Adventure dan lain-lain, dan berbagai launchpad yang sudah bekerja sama untuk project pemasarannya ya. Yang seperti yang tadi saya bilang ada GameZone, MetaVPad, YesisPad, DAWstarter, Savlon, BrandPad, Babylon dan yang lain-lain. Oke, keren banget. Untuk detail dari rasnya ya di sini ataupun karakternya, ini ada Earthlings. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk lebih mengenal untuk ras-rasnya, ini ras apa gitu kan, seperti penduduk bumi ini. Kemudian Vaans ini ada ras apa. Kemudian Oracles dan juga Scavengers, ada Max juga ya. Nanti lebih detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Untuk white paper nanti kalian bisa cek sendiri di sini karena pasti penjelasannya sangat panjang dan teknikal banget, baik gameplay ataupun fitur-fitur yang lain. Kalian bisa download sendiri di sini, kalian bisa klik aja ya, nanti akan di-download. Dan di white papernya ini ada sekitar 52 halaman, jadi cukup banyak banget penjelasannya. Artinya game ini benar-benar detail. Jadi untuk lebih menjelaskan tentang detail dari gamenya ini sangat panjang ya waktunya dan membutuhkan tidak sedikit ya penjelasannya. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk lebih detail tentang game ini di white papernya. Sudah dijelaskan secara detail ya, sebanyak 52 halaman. Oke? Nanti kalian bisa cek sendiri dan linknya akan saya kasih di deskripsi. Sekarang kita coba aja untuk masuk ke virtual reality-nya. Kalian bisa klik aja di sini untuk enter, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini ada beberapa tempat seperti long, kemudian koridor, lab, kemudian ada control room, ada workshop, dan juga karakter-karakternya. Kita coba aja beberapa ya. Kita coba aja untuk long atau ruang santai. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini adalah tampilannya untuk ruang santai atau long. Dan di sini kita bisa explore. Di sini kan ada titik merah bulat ini. Kalian bisa cek atau klik di sini. Nah, nanti akan dibawa ke ruangannya. Dan di sini kita bisa explore. Kita bisa zoom kanan kiri. Nah, kita bisa cek sendiri. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya untuk ruang santainya. Kemudian untuk workshop atau bengkel, kalian bisa klik aja di sini. Nanti akan dibawa ke ruangan ini. Nah, ini adalah workshopnya. Jadi untuk explore kalian bisa klik aja di tombol merah ini ya. Nah, ini ada tombol merah untuk explore lebih jelasnya. Oke, jadi cukup simpel banget. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk yang lain ya. Jadi ada berbagai tempat di sini, bahkan untuk karakter-karakternya nanti juga kalian bisa cek di sini penampakan dari beberapa karakternya. Oke, jadi itu sedikit review untuk project dari game Outring ini yang cukup keren ya. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya untuk lebih bisa explore tentang game ini nanti. Dan kalau kita lihat dari previewnya cukup keren ya untuk gamenya nanti. Jadi kalian bisa cek sendiri gamenya nanti seperti apa. Dan jika nanti project ini sesuai dengan roadmapnya, project-projectnya akan dilakukan sesuai dengan roadmap, maka ini saya yakin kedepannya bakal bagus. Karena dari tampilan gameplaynya aja ini cukup keren sih. Oke, lihat kalian sendiri bisa cek di sini ya di Twitternya. Jadi kesimpulannya game ini cukup keren dan ini rekomendasi yang bagus buat teman-teman semua. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Cari literatur dari mana saja, artikel dari mana saja, YouTuber ataupun influencer siapa aja, sehingga nanti kalian mempunyai berbagai sudut pandang untuk menilai bahwa project ini bagus ke depannya ataupun kurang bagus ke depannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, selalu berpikiran positif, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar terhindar dari berbagai penyakit. Oke, terima kasih. Keep health dan keep cuan.